Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak kita ikut diskusi kita itu, tapi ujung-ujungnya malah debat, bahkan debat panas, bahkan bukan lagi mencari kebenaran, tapi malah ingin menang sendiri. Padahal dalam Islam diskusi dan juga musyawarah memiliki etika yang sangat penting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan tema tentang etika Islam, yaitu akan membahas tentang etika diskusi dan juga musyawarah menurut agama Islam. Pengertian diskusi dan juga musyawarah. Diskusi adalah suatu proses bertukar pikiran untuk memahami suatu masalah, sedangkan musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan yang terbaik. Dalam Islam, musyawarah bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga perintah yang dianjurkan. Tujuannya bukan untuk menang, tetapi untuk mencari kebenaran dan juga kemaslahatan bersama. Dasar dalam Islam, Allah menganjurkan umat Islam untuk menyelesaikan urusan dengan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai pendapat, Islam mendorong kerjasama, dan juga Islam mengajarkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Rasulullah SAW juga sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai masalah, baik itu dalam berbagai masalah ibadah, muamalah, dan juga yang lainnya. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam diskusi. Yang pertama adalah niat yang benar. Diskusi ini harus disertai dengan niat yang benar, bukan untuk menang, tapi diniatkan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Kita berhak seseorang itu berhak menyampaikan pendapatnya. Kita juga berhak menyanggahnya. Akan tetapi ketika kita menyanggah suatu pendapat orang lain, itu harus didasarkan dengan keilmuan, tidak hanya ingin menang sendiri. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Ketika seseorang sedang menyampaikan pendapatnya, ketika sedang diskusi, kita tidak boleh menyanggah ketika kita tidak boleh memotong pembicaraannya ketika lawan diskusi kita sedang memaparkan pendapatnya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ini sangat dianjurkan karena dalam diskusi biasanya itu ada kata-kata yang secara tidak langsung kita dapat menyakiti lawan diskusi kita atau teman diskusi kita, dan juga tidak menghina, tidak merendahkan, dan juga tidak menyindir. Yang kelima, etika dalam berdiskusi adalah berdasarkan ilmu dan juga data. Kita tidak bisa menyampaikan menurut saya, jadi tidak hanya berdasarkan opini sendiri, tapi harus ada data dan juga kita berdasarkan ilmu yang kita miliki. Nah, dari situ kita bisa dapat pahami bahwa ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama, memaksakan pendapat, emosi berlebihan, merendahkan orang lain, dan juga berdebat tanpa tujuan yang jelas. Malah tujuannya menang sendiri, itu harus sangat dihindari. Etika dalam musyawarah. Dalam musyawarah ada nilai tambahan yang harus dijaga. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jadi, dalam musyawarah ini kita memiliki kepentingan bersama untuk mencapai suatu solusi dalam berbagai masalah. Kita harus mementingkan maslahah ammah, bukan maslahah sendiri. Yang kedua, menerima keputusan dengan lapang dada. Yang keempat, tidak egois. Dan juga yang keempat, siap berkompromi selama tidak melanggar syariat. Musyawarah ini yang baik akan menghasilkan keputusan yang lebih bijak dan juga adil. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam organisasi kampus atau kelompok belajar, sering terjadi perbedaan pendapat. Jika tidak disikapi dengan baik, bisa menimbulkan konflik. Namun jika menggunakan etika diskusi dan juga musyawarah, semua pendapat didengar, keputusan diambil bersama, dan hubungan tetap terjaga. Sebagai penutup, jadi kesimpulannya, diskusi dan musyawarah dalam Islam bukan hanya sekedar bicara, tetapi bagian daripada akhlak
kita diajarkan untuk berdiskusi dengan sopan, menghargai pendapat, dan mencari kebenaran bersama. Bukan untuk menang sendiri, tetapi untuk mencari kebaikan bersama. Semoga kita bisa menerapkan etika ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.